Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya berada di kebun kelapa sawit milik warga yang mana beliau ini menerapkan sistem penyusunan kelapa sawit seperti ini, dimana setelah kelapa sawit itu turun, baik itu dari hasil panen ataupun dari hasil pruning, beliau potong kecil-kecil, kemudian beliau tumpuk seperti ini melingkari setiap batang kelapa sawit. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Ayo sama-sama kita simak pada video berikut ini. Oke, baiklah para sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, langsung saja kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan penyusunan pelepas sawit seperti ini ya. Nah, ini harapan beliau ini adalah memberikan kelembaban di sekitar tanaman kelapa sawit, itu kelebihannya. Tetapi di sisi lain, bahwa penyusunan kelapa sawit yang seperti ini justru ada kekurangan ataupun dampak buruk yang akan ditimbulkan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di perusahaan kelapa sawit ataupun di kebun-kebun lainnya, itu biasanya mereka menyusun pelepah itu di gawangan mati ya, lurus, ada juga yang membentuk letter U, karena ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Jadi fungsi penyusunan pelepah sawit pada gawangan mati itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah untuk menjaga areal tanaman dan jalur panen tetap bersih ya. Nah, dengan penyusunan pelepas sawit yang seperti ini, tentu ini kegiatan pemanenan, kegiatan pemupukan, dan kegiatan pengutipan brondolan ini akan terganggu. Nah, bisa kita bayangkan ketika buah jatuh dari atas ke bawah, kemudian brondolan juga ikut jatuh, maka akan menyulitkan pengutipan brondolan itu sendiri. Nah, brondolan yang tidak terkutip lama-kelamaan ini akan menjadi kentosan yang mereka akan tumbuh sehingga menjadi pesaing utama bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Nah, jadi itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah pelepas sawit itu yang kita susun di gawangan mati akan menjadi bahan organik yang menambah unsur makro dan mikro, yang meskipun dengan jumlah yang sedikit ya, tetapi itu akan sangat membantu sekali ya. Nah, kalau seperti ini memang bisa, ini akan menambah bahan organik, tetapi resikonya adalah ini akan menyulitkan kegiatan pemanenan, akan menyulitkan pengutipan brondolan, dan bahkan bisa menjadi sarang patogen ataupun hewan-hewan buas lainnya seperti ular gitu ya. Nah, jadi fungsi yang kedua penyusunan pelepah pada gawangan mati itu bisa menambah bahan organik ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah penyusunan pelepah pada gawangan mati itu bisa mengurangi tingkat erosi dan terkikisnya lapisan organik di atas tanah diakibatkan oleh hujan yang turun. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Sementara pelepah itu hanya ditumpuk di setiap batang kelapa sawit. Nah, ini jadi yang untuk penahan erosinya nggak ada ini ya. Ini masih mending lahan datar. Kalau seandainya ini lahan mereng, maka ini akan menjadi resiko yang besar ketika kita melakukan penyusunan pelepah seperti ini ya. Karena pelepah kelapa sawit itu juga berfungsi untuk menahan erosi ya, mengurangi tingkat erosi atau terkikisnya lapisan tanah atas diakibatkan oleh hujan. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat. Kemudian fungsi yang keempat dari kita menyusun pelepas sawit di gawangan mati adalah untuk menekan pertumbuhan gulma. Karena pelepah-pelepah yang kita susun di gawangan mati itu akan mempersempit areal tanah yang terbuka, sehingga matahari tidak akan dapat menembus langsung ke permukaan tanah. Nah, kalau seperti ini bagaimana ini? Arealnya terbuka seperti ini ya, karena nggak ada satupun pelepas sawit yang disusun di gawangan ya, hanya di setiap batang kelapa sawit, maka pertumbuhan gulmanya juga akan semakin cepat ini. Nah, semakin cepat pertumbuhan gulma,
maka biaya untuk pengendalian gulma juga akan semakin meningkat. Nah, jadi itu salah satu fungsi penyusunan pelepah kelapa sawit di gawangan mati, dan sebagai jawaban dari pada efek buruknya ketika kita menyusun pelepah seperti ini ya. Kalau kita menyusun pelepah seperti ini, otomatis areal kebun kita ini semakin terbuka, sehingga pertumbuhan gulmanya pun semakin cepat ya. Baiklah, barangkali itu saja beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya dengan kita menyusun pelepah seperti ini, untuk kelebihannya hanya satu saja, yaitu untuk menambahkan kelembaban atau menjaga kelembaban di sekitar tanaman kelapa sawit itu sendiri. Tetapi dampak buruknya atau kekurangannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelebihan yang didapatkan. Nah, yang pertama, kekurangannya adalah kita sulit untuk mengutip brondolan, kita akan lebih sulit lagi untuk memberikan pemupukan, kemudian kegiatan panen, dan yang tak kalah pentingnya adalah pertumbuhan gulmanya juga akan semakin cepat ya, karena arealnya terbuka. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam petani kelapa sawit Indonesia.